katakanlah kita ambil contohnya misalnya durian ya. Durian pada saat kita tanam, dia akan membutuhkan bahan-bahan yang untuk membesarkan tumbuhnya dan akhirnya akan membentuk buah durian. Jadi kalau kita melihat ini, kita harus bisa membedah kandungan apa sebenarnya yang terjadi atau yang dihasilkan oleh durian itu. Pada dasarnya semua siklus mulai dari penanaman, pertumbuhan sampai dengan menghasilkan buah itu adalah siklus pembentukan senyawa-senyawa karbon dengan rantai-rantai pendek menjadi rantai-rantai panjang untuk membentuk batang, daun, dan akhirnya juga buah. Nah, dengan demikian kalau satu unit pabrik itu tentu ada bahan bakunya. Bahan bakunya masuk melalui daun satu-satunya melalui daun, dan yang kedua tentu melalui akar. Yang melalui daun tentu karbon dioksida, tidak ada yang lain. Kalaupun ada dalam jumlah kecil ikutan dengan difusi melalui karbon dioksida melalui daun. Jadi unsur karbon ini sebenarnya kalau kita ikuti urutannya, pertama dia masuk melalui daun, terus akan disusun ulang nanti melalui daun melalui proses fotosintesis yang kita sebut dengan fotosintesis. Jadi tanaman durian yang dihasilkan ini kalau dia udah mulai stabil, tentu dia akan menghasilkan produksi durian. Jadi kita bedah apa saja yang terjadi atau yang terbentuk di durian tersebut adalah senyawa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau kita ambil satu unsur saja, kita ikuti alur-alurnya sesuai dengan neraca massa. Karbon dioksida yang akan membentuk durian tersebut masuk hanya melalui daun yang disebut dengan karbon dioksida. Yang lainnya tentu akan melalui akar yang disebut dengan nutrisi. Selama ini nutrisi ini dikenal oleh pertanian adalah pupuk. Pada dasarnya pupuk itu hanya kita sebut sebagai katalis atau biokatalis ya. Yang intinya nutrisi utamanya adalah senyawa-senyawa rantai pendek karbon. Jadi karbon-karbon dari organik yang kita sebut organik tersebut, misalnya dari sampah, dari pembusukan, rantai yang masih panjang belum bisa diserap oleh akar, nanti dicerna oleh mikroba, dipendek-pendekkan oleh mikroba menjadi karboksil, dan akhirnya bisa diserap oleh bulu akar, diteruskan ke daun melalui proses yang disebut proses fotosintesis dengan juga CO2 disusun ulang kembali menjadi bahan-bahan yang untuk membentuk batang, ranting, akar, daun, dan tentu akhirnya buah. Nah, pada saat dia sudah stabil, dia sudah mulai berproduksi menghasilkan buah, kita bisa menelusuri neraca massa dari karbon ini. Misalnya sawit, data yang kita peroleh misalnya pohon sawit. Dari 1 hektar sawit itu kita bisa menghasilkan sekali panen itu sekitar 2 ton. Kalau kita telusuri lagi, kita bedah lagi berapa unsur karbon yang ada dalam tandan buah segar itu sekitar 48%. 48% dari 2 ton itu taruhlah sekitar 900 kilo karbon. 900 kilo karbon ini berasal dari karbon dioksida yang masuk melalui daun, yang disusun ulang lagi nanti menjadi rantai-rantai panjang di daun, dan juga unsur-unsur karbon yang masuk melalui osmosis akar, bulu akar diteruskan ke daun, dan melalui pembentukan fotosintesis di daun, sebagian digunakan untuk peremajaan batang, pembentukan daun, ranting, dan utamanya tentu akan membentuk buah. Nah, kalau 900 kilo karbon dibutuhkan sekali panen, artinya kalau kita katakan di udara itu karbon dioksida hanya 0,2%, karbon dioksida 0,2%,
dari 0,2% itu karbon dioksida, karbonnya sendiri sekian persen dari 0,2%. Artinya memang nutrisi utama karbon itu harus kita injeksikan atau kita intervensi melalui masuk melalui media tanam atau melalui bulu-bulu akar. Ada dua pilihan kita untuk mensuplai karbon ini. Satu, melalui pupuk organik padat yang kandungannya rata-rata sekitar 27% berat ya, atau melalui penambahan pupuk organik cair yang ternyata di pasaran itu baru bisa dibuat orang dalam senyawa yang stabil sekitar 12%. Artinya memang kandungan karbon di pupuk organik padat itu memang tinggi. Cuman persoalannya karena bulu-bulu akar itu ada di dalam tanah, tentu harus unsur senyawa-senyawa karbon yang sudah difermentasi atau sudah pendek-pendek rantainya tadi harus masuk ke dalam tanah untuk mencapai bulu-bulu akar. Nah, persoalan ini tidak begitu efisien penggunaan pupuk organik padat, tapi itu juga merupakan pilihan. Yang kedua, kelemahan pupuk organik padat ini pada proses fermentasi atau pemendekan rantai-rantai dari sampah-sampah organik tadi, ada mikroba-mikroba yang mungkin tidak disukai oleh tanaman, dan itu tidak bisa kita kontrol. Kalau kita menggunakan pupuk organik cair, karena dia dalam media cair, dia dengan mudah masuk ke dalam media tanah atau pasir atau media-media lainnya, masuk ke dalam tanah lebih mudah dia mencapai bulu-bulu akar, sehingga dengan cepat akan berosmosis masuk melalui bulu-bulu akar, diteruskan ke daun. Nanti di daun dilakukan proses fotosintesis. Nutrisi yang kedua, kami bukan cenderung menyebut yang selain karbon ini adalah nitrogen. Kami menyebut ini bukan nutrisi sebenarnya. Sebenarnya ini katalis, karena pada umumnya produk-produk pertanian ini, kecuali yang kacang-kacangannya, jenis protein, dia tidak kita ketemukan dalam produk-produk pertanian. Dia hanya sebagai katalis atau katalisator pada proses fotosintesis, tapi diperlukan dalam jumlah yang banyak. Sejatinya di udara ini nitrogennya ada 78%, tapi karena dalam bentuk N2 dia belum bisa masuk melalui daun. Untuk itulah pada pertanian konvensional melalui proses teknologi proses dibentuklah pupuk urea menangkap nitrogen yang ada di udara ini menjadi senyawa makro, nanti ditaburkan ke media tanam. Di media tanam nanti terurai lagi sehingga berubah menjadi senyawa nitril yang gampang diserap oleh akar dan diteruskan ke daun. Pilihan lain, karena pupuk ini sekarang sangat mahal ya, bahan bakunya yang memang udara, tapi senyawa-senyawa lain atau bahan-bahan lain pada umumnya diperlukan dari minyak bumi ya, untuk pupuk urea ini. Nah, kita juga punya pilihan kotoran-kotoran yang mengandung protein yang akan diurai oleh mikroba menjadi asam amino. Asam amino ini adalah kebutuhan utama dari tanaman, karena dua kandungan yang ada di dalam asam amino ini kaya dengan nitrogen dan juga dengan unsur karbon, dan mudah terurai sehingga gampang diserap oleh akar, diteruskan ke daun. Sudah punya dua bahan, satu bahan nitrogen yang membantu proses fotosintesis